Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa habbibna ilal muslimin waj'alna lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im. Amma ba'du, jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama tidak lupa senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Sampai dengan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, umur panjang, masih dapat sama-sama kita hadir untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Insya Allah kita lanjutkan kajian rutin kita masih dari kitab Saidul Khatir, Memburu Lintasan Pikiran, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Kitab ini kumpulan nasihat hasil dari perenungan, pengamatan, pengalaman ya, yang dialami oleh penulisnya ya, dituangkan dalam buku. Mudah-mudahan bisa dijadikan pembelajaran bagi kita semua. Dan alhamdulillah, dari beberapa bagian yang sudah kita baca, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Kita akan lanjutkan sampai halaman berapa? 187. Merenungkan ciptaan Allah. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 187, tema baru. Merenungkan ciptaan Allah yang luas. Dalam sebuah perjalanan, saya merasa takut dengan gangguan orang ramai. Oleh karena itu, kami ke Mekah melalui Haifa. Saat itulah saya melihat gunung-gunung menjulang tajam dan menakutkan dan membuat saya sangat terpana. Semua ini telah membuat dada saya semakin kaya dengan makna keagungan Allah. Setiap kali saya melihat peristiwa itu, terlintas dalam benak saya kebesarannya yang tidak ditemukan pada hal yang lain. Saya berteriak pada jiwa ini, "Celakalah engkau! Tidakkah engkau menyeberangi lautan dan melihat keajaiban-keajaibannya dengan penglihatan akal yang dalam? Akan engkau saksikan kebesaran-kebesaran selama ini pernah engkau dapatkan. Keluarlah ke alam ini. Pasti akan engkau dapatkan selain langit dan cakrawala sejuta keanehan dan keajaiban yang sangat indah. Berkelananlah kemudian dalam cakrawala dan jalanlah, jangkaulah langit. Bayangkan apa yang ada dalam surga dan neraka. Kemudian keluarlah dari semua itu sampai menoleh kembali kepadanya. Engkau akan melihat bahwa seluruh alam ini berada dalam genggaman Zat yang Maha Kuasa, yang memiliki kekuasaan tanpa batas. Setelah itu, olehlah dirimu sendiri. Kelak engkau akan tahu asal usulmu dan pasti tahu pula kemana hayatmu akan berlalu. Pikirkanlah pula asal muasalmu. Engkau akan tahu bahwa engkau berasal dari nol, dan setelah itu pikirkanlah bahwa engkau akan kembali ke tanah. Ya, berasal dari nol, Pertamina ya, mulai dari nol. Oke, pembahasan kita tentang merenungkan ciptaan Allah yang luas.
Ini cerita beliau, ya. Beliau mengawali dengan suatu cerita. Dalam sebuah perjalanan, saya takut dengan gangguan orang-orang Arab. Ya. Jadi dalam salah satu perjalanan haji, zaman dulu ini kan masih banyak begal, masih banyak perampok. Istilahnya qutta'ut turuq. Ya, begal lah, bajing loncat, ada apa ya? Di Arab luar biasa banyak. Ya. Di laut ada bajak laut, ya kan? Di darat juga ada bajak darat, ya. Ada begal banyak. Nah, maka dalam satu perjalanan haji, beliau dikasih tahu jangan lewat situ. Jangan lewat yang biasanya dilewati oleh orang-orang, karena di situ banyak begal, ya, banyak perampok. Akhirnya beliau menempuh jalan lain. Ketika menempuh jalan lain itu beliau mendapati gunung-gunung. Artinya sambil beliau berjalan, ya, beliau melihat, ya, ciptaan Allah yang sedemikian hebat, luar biasa. Fara'aitu minal jibalil ha'ilah. Aku melihat gunung-gunung yang tinggi, yang menjulang. Wat turuqil ajibah, dan jalan-jalan yang menakjubkan. Al-Quran banyak sekali mengajak kita untuk merenungkan, berpikir tentang ayat-ayat Allah yang terbentang di alam raya. Al-Quran bahkan mengatakan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Akan kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami di cakrawala, di ufuk, di alam raya, wa fi anfusihim, dan dalam diri mereka, hatta yatabayyana lahum annahul haq, sampai jelas bagi mereka bahwasanya dia ini, bahwasanya dia adalah hak, benar. Nah, kata dia yatabayyana lahum annahu, dia ini kembali kemana? Dia ini tafsir nanti ya. Maka tafsir itu kadang-kadang dia bisa mencakup beberapa arti yang kesemuanya bisa jadi benar. Contohnya tadi ya, akan kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami di alam raya dan dalam diri mereka, sehingga jelas bagi mereka bahwasanya dia adalah benar. Nah, hu ini kembali kemana? Tafsiran pertama kembali kepada Allah. Hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga jelas bagi mereka bahwasanya Allah adalah al-haq, yang maha benar. Bahwasanya Tuhan itu hanyalah Allah. Gitu ya. Artinya ketika kita melihat, mengamati, merenungi, mencermati alam raya ini, kita akan berkesimpulan bahwasanya ada Tuhan yang mengatur. Kenapa? Apa alasan kalau kita melihat alam ini kemudian kita punya kesimpulan bahwasanya Tuhan itu ada? Kenapa? Karena ciptaan pasti ada yang menciptakan. Oke ya? Bener dah? Sesuatu itu ada, pasti ada yang mengadakan. Karena tidak mungkin sesuatu itu ada dengan dirinya sendiri. Apakah antum merasa antum menciptakan diri antum? Ada nggak orang yang ngerasa saya bikin saya sendiri? Dulu saya yang nempelin telinga saya, ya kan? Saya yang membentuk wajah saya. Kalau kita bikin sendiri, nggak ada yang jelek, betul nggak? Antum mau kita bikin sendiri, ngapain? Apa bikin kulit hitam? Kan pengennya putih. Ngapain bikin hidung pesek? Harus bikin mancung, kan bikin sendiri. Kalau bikin sendiri pengennya kita tinggi, ya kan? Kalau bikin sendiri pengen gagah, pengen. Tapi kita ini dibikin, kita lahir ya beginilah. Antum mau milih hidung mancung, ya kan? Nggak bisa, Allah pilihkan begitulah, ya kan? Mau milih apa namanya kayak orang-orang artis-artis, tidak bisa. Emang inilah kita brojol dibuat kayak gini, ya sudah.
Ini membuktikan bahwasanya kita ada yang menciptakan, karena kita tidak merasa menciptakan diri kita sendiri. Dan gak ada orang yang bisa menciptakan dirinya sendiri. Sesuatu gak bisa menciptakan dirinya sendiri. Sesuatu yang tidak ada tidak mungkin mengadakan sesuatu yang ada. Nah, ini pusing lagi ya kan. Tetapi kita kalau mau belajar ilmu akidah, Pak, awalnya inilah kunci yang akan dibuka. Akidah atau ilmu tauhid atau ilmu usuluddin, atau oleh Imam Abu Hanifah disebut al-fiqhul akbar, ya, fikih yang paling besar. Ya, itu kan bagaimana kita mengetahui bahwasanya ada Tuhan, bahwasanya Tuhan kita adalah Allah, itu kan. Maka awal belajar tauhid itu sebenarnya kita disuruh untuk memikirkan alam ini. Maka dulu ketika di Al-Azhar itu yang pertama kali diajarkan dalam ilmu tauhid itu tentang hukum akal. Artinya akal kita ini, ya, bagaimana cara kita mengamati sesuatu ini, ada rumusnya, ada hukumnya. Salah satu di antara hukum akal itu tadi, sesuatu tidak mungkin menciptakan dirinya sendiri. Sesuatu itu ada, pasti ada yang mengadakan. Nggak mungkin ada dengan sendirinya. Alam raya yang sudah ada ini udah ada. Berarti kan pasti ada yang mengadakan. Orang Arab dulu mengatakan, kalau ada kotoran unta, pasti ada untanya. Antum bangun pagi semuanya kan, buka pintu rumah. Mohon maaf ini, gak kasar. Buka pintu rumah, ada tai anjing. Yang antum cari apa? Cari anjing pasti. Tidak mungkin dia ada dengan sendirinya, ya kan? Pasti mana anjingnya nih kan? Nih, ada tai ayam, pasti kita cari ayam. Ayam siapa ini? Ya kan? Nah, ada dak tetangga siapa yang melihara ayam, ya kan? Pasti kita cari. Kalau ada kotoran ayam, pasti kita, ya. Ada jejak kaki, pasti ada manusianya. Nah itu kan. Nah ini ada alam sedemikian rupa. Ya, ada alam saja kita harus mengadakan, kita harus mengatakan ada yang menciptakan. Itu yang pertama, ya kan? Karena nggak mungkin alam ini ada dengan dirinya sendiri. Ada gunung, ada laut, ada sungai, ada hutan. Luar biasa. Bahkan ada diri kita ini, pasti ada yang mengadakan. Yang mengadakan adalah Tuhan, itu yang kita yakini sebagai Tuhan. Nah, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan hanya sekedar ada. Kalau ada tapi berantakan, berarti nggak ada yang ngatur. Ya kan? Atau melihat rumah, kemudian ya apa ya? Ya rumah apa ini? Ya rumah lama yang nggak dihuni gitu ya. Mana kursinya, mana mejanya, mana lemarinya, udah berantakan. Nah, pasti mikir, ini udah lama nggak dihuni ini. Ini rumah kosong nih. Tapi antum masuk rumah rapi, bersih, ya kan? Semua pada posisinya yang sesuai. Pasti antum mikir, wah, ini ada yang bersihin. Ya, ini rumah pasti ada yang menghuni, ya kan? Ada yang merawat, ada yang mengatur, kan begitu. Nah, kita melihat alam raya ini yang pertama sudah ada, berarti harus ada yang mengadakan. Yang kedua, setelah kita melihat alam raya ini ada, dia ada dengan sangat teratur, sangat rapi. Ya. Kalau satu diambil, udah berantakan. Maka pasti ada yang ngatur. Selain ada yang menciptakan, ada yang ngatur. Tadi kita ngeliat rumah, itu kursi di situ pas sesuai dengan tempatnya, ya kan? Meja dipas sesuai dengan tempatnya. Ya, bahkan sampai dapur, kulkas sesuai dengan tempatnya, mesin cuci dan lain sebagainya. Nah ini rumah berarti ada yang nguni. Rumah ini pasti ya, diatur, dijaga, dirapikan. Nah alam raya yang sedemikian rupa, ya, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa lal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahu. Matahari tidak akan didahului oleh bulan tidak akan pernah didahului oleh matahari. Siang tidak akan pernah mendahului malam tidak akan pernah mendahului siang. Kullun fi falaki yasbahun. Semua itu seakan-akan berenang di alam semesta ini. Falak, ya, di
alam semesta. Semua seperti berenang. Antum tahu berenang? Berenang itu apa? Allah menggambarkan galaksi-galaksi tata surya atau apa benda-benda langit ini seperti berenang. Apa maksudnya berenang? Berenang itu kan barangnya tidak nempel kan? Ya, nggak nempel ya. Jadi kaki atau tangan atau tubuh kita itu nggak menempel ke tanah atau ke suatu barang. Ya, kalau kita ngelihat ya artinya ya film-film tentang dokumenter ya, film-film dokumenter tentang alam jagat itu kan luar biasa. Kayak berenang kan, matahari, bulan, bintang, ada nggak nempel ke langit atau nempel kemana? Nggak ada. Dia seperti berenang. Itu kapan orang bisa menemukan itu? Manusia bisa menemukan. Baru-baru ini. Di zaman dulu bagaimana orang itu tahu? Ya, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam buta huruf, nggak pernah belajar, nggak bisa hitung-hitungan, tahu dengan keadaan alam yang begitu sesuai persis. Alam ini, alam terutama alam atas inilah, istilahnya alam benda-benda langit ini. Itu dalam bahasa Al-Quran disebutkan dengan kata bina. Orang Arab bilang fadha, antariksa atau angkasa. Angkasa itu kalau orang Arab sekarang bilang fadha. Fadha itu artinya ruang kosong, ruang hampa ya. Bahasa Inggrisnya space, ruang kosong. Al-Quran nggak pernah mengatakan bahwasanya angkasa ini ruang kosong. Al-Quran mengatakan bina. Bina itu bangunan, struktur. Ya. Struktur itu berarti antara satu dengan yang lainnya dia ada kaitannya. Ya kan? Jadi Al-Quran sendiri sudah membuat istilah untuk benda-benda langit, untuk angkasa itu dengan kata bina. Was-samaa'a binaa'a. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a. Allah jadikan langit ini struktur bangunan. Bukan alam hampa, bukan ruang hampa. Jadi angkasa ini dia punya struktur, punya jaringan. Ya untuk mau bikin bangunan kan harus ada strukturnya. Antara satu benda langit dengan benda langit itu dia punya kaitannya, punya ikatannya. Kita aja sendiri ya, matahari, bulan, kemudian dengan bumi ini kan, ya terjadi ada hari, bulan dan lain sebagainya. Itu karena mereka punya struktur. Antara satu dengan yang lainnya punya ikatan. Ya, bahasa Arab dibenarkan oleh bahasa Al-Quran bahwasanya langit ini bukan ruang hampa. Langit itu ada bangunannya, ada strukturnya. Antara satu benda dengan benda yang lain punya ikatan. Ya. Was-samaa'a banainaha bi'aidin. Dan langit kami bangun, kami buat struktur. Ya. Siapa orang yang di zaman sekarang aja kita masih wow gitu ya melihat keterangan Al-Quran ini. Zaman sekarang dengan ilmu pengetahuan yang luar biasa kita masih takjub ya kan? Di zaman dulu ya Al-Quran turun kepada orang yang tidak bisa baca tulis, masyarakatnya masyarakat jahiliyah ya kan? Bisa berbicara tentang masalah-masalah ilmu yang sedemikian rupa. Kalau dia bikinan Nabi Muhammad, tidak mungkin kejangkau ilmu-ilmu yang kayak gini, nggak mungkin. Tapi karena Al-Quran ini memang ya turun dari Allah yang mengetahui semua alam raya, maka ya wajar. Oke, kembali kepada tadi ya. Jadi cerita bagaimana Imam Ibnul Jauzi penulis kitab ini, ya beliau ketika ya istilahnya melalui jalan yang kita biasanya kalau lewat jalan yang biasa Pak, kita jarang mengamati ya. Maksudnya
udah biasa lah. Artinya kalau memang jalan itu sering kita lewati, udah tahu ini dan lain sebagainya. Tapi kalau kita melihat sesuatu yang baru, itu baru kita, wah bagus nih, wah ya kan? Nah, gitu. Artinya ketika jalan itu baru kita lalui, maka kita akan berusaha untuk mengamati, melihat. Tapi kalau udah sering udah tahu nih kanan ini setelah 1 meter apa, setelah 2 meter ya kan. Ya, kan? Nah, begitu juga beliau. Artinya ketika beliau tadi ya melewati jalan yang tidak biasa, kemudian beliau mengamati, beliau melihat. Tapi bukan hanya melihat, kita kan sering juga melihat, ya kan? Tapi ya melihat hanya sekedar melihat selesai. Tapi beliau melihat juga sambil mengamati, melihat bagaimana gunung-gunung sedemikian rupa, ya tinggi, menjulang. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana gunung-gunung itu ditancapkan? Ya kita ngelihat gunungnya, ya kan, bagus gunung, luar biasa, indah. Tapi Allah tidak hanya nyuruh melihat gunung, tapi kaifa nusibat, bagaimana gunung itu ditancapkan, kan gitu. Antum ngelihat bangunan lah ya. Orang ngelihat gedung ini, masjid ini, Qubatimah. Ini kan banyak yang takjub. Artinya struktur bangunan tidak ada tiang di tengah, ya kan, bisa seperti ini. Bagaimana ini bikinnya? Kan pasti ya orang mikir bagaimana strukturnya, bagaimana hitungannya ininya, ya. Gunung yang setinggi itu nggak pernah kita, gimana ya Allah? Ngelihat menara Pisa itu ya di Italia, agak miring dikit, wah 7 keajaiban dunia. Ya, ngelihat menara Eiffel yang begitu aja, 7 keajaiban dunia. Orang bisa. Nggak pernah kita berpikir bagaimana gunung itu ditancapkan, menjulang sedemikian tinggi, tetapi tidak roboh, ya kan? Tidak tumbang. Ya kalau kita ngelihat bangunan yang gitu-gitu aja, takjub gitu. Ya Al-Quran tidak hanya mengajak kita untuk melihat, tapi kata kaifa nusibat. Bagaimana gunung itu ditancapkan, bagaimana dia tidak goyang, bagaimana dia tidak tumbang, gitu ya. Nah itu wa ilal jibali wa ilal ardi kaifa sutihat dan lain sebagainya. Itu ayat yang sering kita dengar setiap Jumat dibaca. Orang baca hal ataka hadithul wasyahid. Oke, wazadat 'azamatul khaliqi. Setelah itu saya takjub, ya. Saya kemudian semakin merasakan keagungan Allah fi sadri, di hatiku. Fasara ya'ridu li 'inda dzikri tilka turuq nau'u ta'dhimin la ajiduhu 'inda dzikri ghairiha. Nah, ini perlu kita contoh, ya. Ketika melihat gunung tadi, melihat jalan-jalan yang luar biasa, ya kan? Melihat keindahan alam, ya. Bukan hanya sekedar melihat. Maka beliau kemudian mengatakan, semakin bertambah keagunganku terhadap ya Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin takjub. Ya, nah, memang itu yang diinginkan oleh Al-Qur'an. Banyak Al-Qur'an ya mengajak kita untuk berpikir tentang alam raya. Fasihtu bin nafsi waihaki. Aku katakan kepada diriku, celakalah kamu. Ya, dia ngobrol dengan dirinya, ya. Ya, u'buri ilal bahri. Ya, tadi ya, dia berjalan di daratan. Maka kemudian dia ngajak kepada dirinya. Sekarang cobalah kamu lewati laut. Ya kan? Ya, tadi kan melewati gunung-gunung daratan. U'buri ilal bahri. Ya kan? Semua ini mana tadi? Saya berteriak, celakalah engkau, tidakkah engkau menyeberangi laut? Nah, coba. Melihat keajaiban-keajaiban, wanzuri ilaihi wa ila ajaibihi bi'ainil fikr. Melihat dengan mata pikiran yang tadi, berpikir, bukan hanya sekedar melihat tadi ya. Bukan hanya sekedar melihat ya sekilas lalu kemudian udah bagus, indah, mantap, cakep ya. Kemudian difoto, masuk Instagram, udah selesai kan? Nah, view-nya hebat kan? View-nya mantap. Ya,
Kita seringkali ya terbatas pada di situ. Ya, Instagramable, ya kan? Bisa cocok untuk diposting Instagram. Udah habis itu mikir, ada mikir bagaimana? Ya, siapa yang menciptakan, siapa yang ini. Ya. Nah, coba kata dirinya, beliau berdialog dengan dirinya. Anda sudah melewati gunung-gunung, daratan. Coba sekarang Anda lewati lautan. Lautan jauh lebih indah, ya. Pesona alam laut atau gitu ya, pesona bawah laut dan lain sebagainya itu kan ada wisata bawah laut. Wah, itu terumbu karangnya, ya kan, ikan-ikannya, kemudian rumput lautnya dan lain sebagainya, semuanya indah, ya kan. Tusyahidi ahwalan hiya a'zamu min hadza. Kamu akan menemukan sesuatu yang lebih menakjubkan daripada itu. Dan Al-Quran juga banyak membicarakan tentang laut. Padahal Rasulullah itu selama hidupnya di darat. Jazirah Arab itu kan daratan. Ya. Rasulullah wallahu alam, setahu saya Rasulullah itu tidak dikisahkan ada pernah menyeberangi laut. Karena Rasulullah perjalanan terjauhnya beliau kemana? Ke Syam. Ya, dari Makkah ke Syam itu masih darat. Kalau mau melewati laut ke Afrika, dulu ada sebagian sahabat Nabi itu disuruh hijrah ke Habasyah, Ethiopia. Itu mereka menyeberangi laut. Tapi Rasulullah kan tidak ikut hijrah. Rasulullah hijrahnya sempat ke Taif juga masih di daratan Jazirah Arab. Kemudian beliau ke Madinah ya, sekitar 600-an kilo dari Mekah. Tapi Al-Quran banyak berbicara tentang laut. Kalau orang pesisir, ya kan gitu ya, orang pulau berbicara tentang laut wajar, biasa ya kan? Dia tahu. Ini orang daratan, ya, yang istilahnya jauh dari laut, padang pasir, gurun, ya, pegunungan, tapi berbicara tentang laut luar biasa. Ya, bagaimana bahtera di laut. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Dan bahtera yang berjalan, ya, di atas lautan yang membawa barang-barang yang bermanfaat bagi manusia. Kapal itu nikmat Allah. Orang bisa bikin kapal, itu salah satu nikmat besar yang Allah berikan kepada manusia. Nggak ada kapal gimana? Pesawat nggak bisa menggantikan fungsi kapal laut, nggak bisa. Maka sekarang Selat Hormuz itu ditutup, pusing kan, ya kan? Sampai kita harus naik pertamak, kan? Udah naik, ya. Pertamak naik, pertalit berkurang, kan? Ini kan? Sebagian daerah ini sudah dipangkas setengah ini kan katanya, setengah pasokan. Nggak mau, ya Selat Hormuz ditutup sama Iran, kelimpungan dunia nih. Padahal Amerika punya banyak pesawat, negara-negara Teluk punya banyak pesawat, tapi pesawat tidak bisa mengangkut beban yang bisa diangkut oleh kapal, ya kan? Pesawat suruh ngangkut minyak, mana bisa? Ya minyak. Kapal itu, ya Allah nyuruh kita ngelihat kapal sedemikian besar dengan muatan yang sedemikian banyak, tidak tenggelam, bisa mengapung di laut. Dan lain sebagainya. Wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Dan lihatlah itu, bahtera yang berjalan di atas lautan yang membawa barang-barang yang bermanfaat bagi manusia. Ya, barang-barang besar, barang-barang berat. Ya, kalau nggak ada kapal nggak bisa. Ya, kalau seumpamanya pangkal balam ditutup, ya kan, mentok ditutup, udah. Antum mau ngapain? Mau dapat, ya kan, ya, pasokan barang yang berat-berat tidak bisa. Ya, semen, batu, pasir dari sini adalah ya. Apa itu, ya, dan lain sebagainya. Itu semuanya, ya, bukan hanya tadi melihat keindahan alam, tapi kita juga disuruh untuk membawa kepada tadi pemikiran bagaimana diciptakan. Kemudian setelah itu sampai kepada siapa yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Karena tidak ada sesuatu yang menciptakan dirinya sendiri
dan tidak ada sesuatu yang mengadakan dirinya sendiri. Ya, sesuatu ada karena diadakan. Oke, nah setelah itu kemudian ya kita membawa lebih jauh lagi kepada pemikiran tentang adanya Allah, adanya Tuhan yang menciptakan dan yang mengatur alam raya ini. Kemudian kita berpikir juga tentang ya asal usul kita, tentang asal usul kita. Nah, kita ini siapa yang menciptakan, dari mana kita diciptakan, ya kan? Ujung-ujungnya nanti kita bagaimana kita akan kembali, ya kan? Tsummal tafiti ilaiki, kemudian lihat kepada dirimu sendiri. Ya, ini ya, dia berdialog dengan dirinya. Fatalammahi bidayataki wa nihayataki. Pikirkan bagaimana awal penciptaanmu, kemudian bagaimana nanti ujung akhir kehidupanmu. Wa tafakkari fima qabla al-bidayah. Berpikir juga sebelum kamu ada, ya. Walaisa illal adam. Sebelum kita ada, kita tiada. Adam pakai ain itu artinya ketiadaan. Ya. Jadi Allah punya sifat wujud. Wujud itu lawannya adam pakai ain. Kalau pakai hamzah Nabi Adam, ya. Nabi Adam itu pakai hamzah Adam. Tapi kalau Adam artinya tidak ada. Wa fima ba'dal bila walaysa illa turab. Ya. Jadi bagaimana kita melihat diri kita sebelum kita dilahirkan, kita tidak ada. Nanti setelah kita meninggal kita juga akan menjadi tanah. Maka Allah mengatakan di surat Al-Insan, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'am madhkur. Sudahkah ada kabar kepada manusia tentang suatu masa di mana mereka belum disebut apa-apa? Nah, kita disebut ketika kita lahir. Brojol kasih nama orang tua kita. Ya, saya dikasih nama Jauhar atau dikasih nama. Sebelum brojol ada nggak nama? Nggak ada. Kita belum ada, ya kan? Belum ada nama. Ya, Allah suruh mikir. Ya, sudahkah datang kabar tentangmu? Di mana kamu dulu? Lam yakun syai'an madhkura, belum jadi apa-apa. Oke, kita lanjut. Bagaimana mungkin orang-orang akan berleha-leha jika mereka tahu awal dan akhir kehidupan mereka? Bagaimana mungkin mereka lalai mengingat kebesaran Zat yang Maha Agung? Demi Allah, seandainya jiwa bersungguh dari kemahutan nafsu angkara, pasti ia akan meleleh karena takut pada Allah, atau ia akan meleleh. Apa tadi? Meleleh. Nah, meleleh. Bukan meleyeh-leyeh. Mana tadi? Ya. Tetapi mendengar menutupi semua itu, tampaklah kebesarannya pada ilmu yang berguna. Jika ketika seseorang berfungsi dengan baik, ia akan melihat kebesarannya lebih dari hanya sekedar itu. Maha suci Allah yang telah menjadikan manusia sibuk dengan apa yang terkait untuk dirinya. Ya, gini ya. Nah, ini pelajarannya. Bagaimana? Bukan. Bagaimana mungkin tadi? Bagaimana mungkin orang-orang akan berleha-leha jika mereka tahu ya awal kita gimana, kemudian nanti ujung kita gimana. Di surat Al-Qiyamah itu, di ujung-ujung surat Al-Qiyamah itu Allah Subhanahu wa taala ya menggambarkan tentang bagaimana awal penciptaan kita, ya. Wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla thumma ila ahlihi yatamatta aula laka fa aula thumma aula laka fa aula ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja? Artinya setelah mati, apakah manusia ngira udah selesai, nggak ada hitungan, nggak ada pertanggungjawaban, nggak ada hisab, udah? Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Ya. Nah, ini pertanyaan ya, yang memang harus kita jawab. Setelah kita jawab, ini yang menjadi dorongan kita, Pak, untuk tidak tidak sembarang menjalani hidup ini. Ya. Karena kalau orang menganggap ya setelah mati
selesai, maka di dunia ini dia akan berbuat apapun. Ya kan? Orang kalau tahu bahwasanya tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada perhitungan nanti setelah mati, karena bisa berbuat apa saja, terserah dia. Sholat tidak sholat, ya kan? Mau nyuri, mau minuman keras, mau zina, mau ini dan lain sebagainya, bunuh orang, nah, nggak ada perhitungan di akhirat. Maka pertanyaan inilah yang harus selalu kita tanamkan. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira mereka akan ditinggalkan begitu saja, nggak dihisab, nggak diminta pertanggungjawaban? Alam yakunu nutfatan min maniyyin yumna. Bukankah dulu mereka diciptakan dari mani yang dipancarkan? Tsumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Kemudian air mani itu menjadi 'alaqah yang menempel di dinding rahim. Ya. Tsumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Kemudian Allah sempurnakan. Wa ja'ala minhu az-zawjayn adz-dzakara wal untha. Kemudian dijadikan berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyiyal mauta. Bukankah dengan seperti itu yang menciptakan kita tadi, ya, dari air mani kemudian jadi alaqah yang menempel di rahim, kemudian dibentuk ya jasad kita ini dalam rahim, kemudian kita dilahirkan. Bukankah yang menghidupkan, yang membuat tadi lebih mampu untuk mengembalikan? Alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyiyal mauta. Menciptakan jauh lebih mudah daripada membuat ulang, ya kan? Kalau bisa bikin dari awal, maka untuk bikin lagi itu lebih gampang, kan begitu ya? Maka yang mahal itu kan penemuan. Karena kalau sudah menemukan satu udah, ya kan? Setelah itu memproduksi, ya, mau diproduksi massal, dibikin lagi gampang. Ya, Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan itu. Ya, ada sebagian orang yang merasa udah mati selesai. Ya, nggak ada itu. Ya. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Kehidupan kita ya di dunia ini. Ya, nggak ada lagi kehidupan setelah dunia. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Ya, seiring berjalannya waktu kita hancur, kita hilang, kita habis. Nggak ada apa-apa. Itu pemikiran orang-orang musyrik yang direkam oleh Al-Quran. Tapi Al-Quran ini mengatakan tadi ya, alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyiyal mauta. Bukankah orang yang zat yang mampu menciptakan kamu, ya, dari air mani menjadi alaqah, kemudian dibentuk kita, dilahirkan. Bukankah yang menciptakan dari awal tadi jauh lebih mampu untuk mengembalikan yang sudah mati. Maka dari sini ya, setelah kematian itu akan ada kebangkitan. Kita dihidupkan lagi, disitulah kita diminta pertanggungjawaban. Dengan kita diminta pertanggungjawaban, kita akan berpikir, ya. Jadi sehingga kita tidak main-main menjalani hidup. Sama lah ya. Kalau kita punya apapun kegiatan, ya, pekerjaan, kita tahu nanti harus ada laporan, nanti akan diaudit, ya kan? Nanti akan diperiksa. Nah, udah nih. Dari awal kita udah hati-hati. Tapi kalau ada pemeriksaan, udahlah. Nah, itu terserah lah, gitu, mau diapain itu. Nah, itu ya. Nah, Al-Quran sudah menyampaikan kehidupan kita ini, waktu yang kita jalani ini, setiap detik, setiap menit, ya, setiap jam, semua akan ada pertanggungjawabannya, sehingga kita gunakan sebaik mungkin. Ya, kita manfaatkan untuk kebaikan, menambah kebaikan yang ada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang tu bilang? Bawah itu enggak ada apa?